حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan keagungan, kemuliaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Nasaiyah ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Nasr Ibnu Sa'id radhiyallahu anhuma, bahwa sungguhnya Rasulullah bersabda, yang artinya, tatkala tiba malam ke-13 dari bulan Sya'ban, malaikat Jibril datang kepadaku di malam tersebut, maka berkata kepadaku, wahai Muhammad, bangunlah, sesungguhnya saat bertahajud telah tiba, supaya kamu meminta apa yang kamu kehendaki untuk umatmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuruti kata Jibril alaihissalam. Maka tatkala pagi menyingsing, malaikat Jibril datang lagi berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerahkan kepadamu sepertiga umatmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis seraya bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahulah kepadaku mengenai 2/3 umatku yang selebihnya. Kemudian malaikat Jibril menyahut, aku tidak mengetahuinya wahai Muhammad. Kemudian pada malam berikutnya, yaitu malam 14 di bulan Sya'ban, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi lalu berkata, wahai Muhammad, bangunlah, bertahajudlah, mintalah keampunan untuk umatmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kata Jibril alaihissalam. Maka tatkala terbit fajar, malaikat Jibril pun datang kembali mengunjungi Rasulullah seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah menyerahkan kepadamu 2/3 dari umatmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menangis lalu bertanya, wahai Jibril, beritahukanlah kepadaku mengenai yang 1/3 selebihnya umatku. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, aku tidak mengetahuinya. Kemudian pada malam Bara'ah datang, yaitu malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril kembali mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, ada kabar gembira untukmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerahkan kepadamu seluruh umatmu yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pula melanjutkan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu ke langit, perhatikanlah apa yang kamu lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas, maka tiba-tiba beliau melihat pintu-pintu langit telah terbuka dan para malaikat dari langit sampai ke arasy tampak di dalam keadaan sujud memohonkan ampunan bagi semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tiap-tiap pintu langit ada seorang malaikat. Pada pintu langit pertama ada seorang malaikat yang menyeru, berbahagialah umat Muhammad yang rukuk memperbanyak salat sunat di malam ini. Dan pada pintu langit yang kedua ada pula seorang malaikat yang menyeru, berbahagialah umat Muhammad yang memperbanyak sujud pada malam ini. Pada pintu langit yang ketiga ada seorang malaikat yang menyeru, berbahagialah umat Muhammad yang berzikir pada malam ini. Pada pintu langit yang keempat ada pula seorang malaikat
yang menyeru berbahagialah umat Muhammad yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Pada pintu langit yang kelima, ada lagi seorang malaikat yang menyeru berbahagialah umat Muhammad yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Pada pintu langit yang keenam, ada lagi seorang malaikat yang menyeru berbahagialah orang yang berbuat satu kebaikan pada malam ini. Pada pintu langit yang ketujuh, ada pula seorang malaikat yang menyeru, berbahagialah orang yang membaca Al-Quran pada malam ini. Kemudian malaikat lainnya semuanya berseru, adakah umat Muhammad yang meminta pada malam ini? Maka akan dikabulkan permintaannya. Dan adakah umat Muhammad yang berdoa di malam ini? Maka akan diperkenankan doanya. Dan adakah umat Muhammad yang bertaubat di malam ini? Maka akan diterima taubatnya. Dan adakah umat Muhammad yang memohonkan keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya serta untuk keluarganya? Maka semuanya diampuni pada malam ini. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lihat akan hadis ini bahwa sesungguhnya rugi dan hina bagi umat Muhammad yang tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban, karena pintu keampunan terbuka sangat lebar. Sungguh rugi lagi hina bagi siapa saja yang tidak membaca istighfar di malam nisfu Sya'ban, karena pintu keampunan dan pintu taubat terbuka sangat lebar. Dan sungguh rugi dan hina bagi siapa saja yang tidak memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban, karena pintu rahmat terbuka di malam nisfu Sya'ban dari permulaan malam sampai terbitnya fajar. Sungguh rugi lagi hina bagi orang yang tiada memperbanyak zikir, yang tiada membaca Al-Quran, yang tiada membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban. Karena di setiap amal kebaikan, zikir, salawat, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya dilipat gandakan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh rugi lagi hina bagi orang yang tiada memohonkan keampunan untuk dirinya dan kedua orang tuanya, dan keampunan untuk keluarganya di malam nisfu Sya'ban. Karena siapa saja yang memohonkan keampunan, baik untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk keluarganya di malam nisfu Sya'ban, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban. Pada akhirnya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga Allah memberi kelebihan, keistimewaan, keagungan yang ada pada malam nisfu Sya'ban kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.